Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Hai Taurus, teman-teman sesama elemen tanah. Samaan ya, kita elemennya, tapi saya bukan Taurus ya. Oke, ini adalah bacaan cinta untuk kalian para Taurus. Tapi sebelum saya bacakan, saya boleh iklan dulu ya. Boleh ya, jangan di skip ya. Oke, ini ada spray namanya Positive Mood Spray dari Light Angel ya. Jadi produksi sendiri. Isinya adalah 3 macam minyak atsiri ya, dan air destilasi, dan ada juga batu ametis di bawahnya. So fungsinya ini untuk mengklirkan atau menjernihkan energi negatif yang ada di sekitar kita. Cara pakainya disemprot-semprot gitu aja. Ini karena udah saya semprot, kalau kebanyakan nanti saya tidur lagi. Soalnya ada lavendernya, jadi bikin relax dan ngantuk juga. Jadi disemprotinnya di sebelum tidur itu bagus, pagi-pagi juga nggak apa-apa. Yang penting kalau lagi hati gundah gulana ya, silakan disemprot aja biar nggak terlalu galau gitu. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak disemprot di mobil? Lah nanti kalau yang nyetir terlalu relax terus dia tidur gimana dong? Janganlah ya, mending di ruangan. Nanti saya bikin yang lain yang untuk di mobil deh ya, tapi ini bukan buat di mobil ya, saya tidak menyarankan. Oke, dan juga ada banyak. Ini adalah gelang yang sesuai dengan zodiak. Saya nggak bawa yang Taurus. Ini adanya Aries, Gemini, Aquarius, Libra, tapi semua 12 zodiak ada ya. Caranya silakan hubungin aja nomor WA yang di bawah ini untuk pembeliannya gitu. Saya nggak sebutin harganya soalnya banyak yang ada yang jadi reseller, dan terserah si resellernya ya, ngambil dari saya berapa untuk dijual berapa. Saya tidak apa-apa, I don't mind. Oke, kita mulai bacaan cintanya untuk Taurus. Ini your love story, jadi nggak spesifik tentang sesuatu lah ya, tidak spesifik seperti itu, tapi ini tentang kalian para Taurus, atau orang yang, dan juga orang yang dealing dengan Taurus. Waktu itu ada yang nanya, tapi saya nggak tahu itu Taurus apa bukan, nanya, Mbak, billing itu apa sih? Billing dia pakai B. Bukan, ini dealing. Dealing itu tulisannya DEAL ING, dealing. Jadi berhubungan. Berhubungan tuh nggak selalu cinta-cintaan sih, bisa yang lain, tapi maksudnya seseorang yang kalian fokuskan, atau dia memfokuskan dengan kalian, atau memang punya hubungan juga ya, itu juga termasuk. Oke, saya buka satu kartu dari Whisper of Love dulu sebagai guidelines-nya ya, tentang bacaan cinta kali ini. Listen with your heart, dengarkan dengan hatimu. Kalau di orang Indonesia bilang mendengarkan is mendengarkan aja, nggak ada yang lain. Tapi kalau di bahasa Inggris ada listen, ada hear, ya kan? Ada apa lagi tuh? Kalau hear itu cuma denger doang, tapi kalau listen tuh denger tapi pakai perhatian gitu. Nah di sini bilang listen, mendengarkan tapi pakai hati katanya. Oke? You are listening but need to hear with a loving heart. Kalian mendengarkan, tapi yang perlu difokuskan adalah mendengarkan pakai hati. Sorry, bukan sekedar mendengarkan gitu, tapi pakai hati gitu. Karena ini kan bicara tentang cinta ya, tentu harus pakai hati. Oke, baik, kita buka kartu oracle card lagi sih, tarot cardnya. Oke, sudah ada satu. Ini yang jadi fokus. Oke. I need 3 more for my dear Taurus. Okay. One more please.
Ini dia mau lompat, ditahan. Oke, 7 kartu dan semuanya belum terbuka. Baik, kita buka kartu pertama. Deg-degan nggak? Enggak lah ya. Ya pasti saya lebay. Oh, ada Four of Cups yang terbalik. Oke, untuk para Taurus yang memang sudah punya hubungan, ya, kalian merasa hubungan ini ya oke, dalam arti kalian memberikan cinta, dia juga memberikan cinta, dan kalian sama-sama oke dengan itu gitu. Walaupun tadinya mungkin ada sedikit keraguan di antara kalian, entah keraguannya dari Taurus, entah si dia gitu. Bagaimana dengan yang masih single? Oke, yang masih single saat ini memang sebenarnya ada yang ngedeketin si single Taurus, tapi masih memikirkannya ya. Tidak serta-merta menolak atau tidak serta-merta bilang nggak pengen, nggak mau gitu. Nggak seperti itu, tapi masih memikirkannya gitu. Oke, ini kenapa kuping saya berdenging? Kenceng banget. Nah, pemain. Ada Four of Pentacles untuk kartu selanjutnya, ya. Oke, untuk Taurus yang sudah punya hubungan dan merasa ini adalah sebuah hubungan yang harus mesti kudu dipertahankan mati-matian. Taurus, iya, nggak apa-apa, bagus banget kalau kalian ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Apalagi kalau kalian sudah merasa menemukan orang yang cocok, ya, orang yang cocok dengan kalian dalam hal apapun. So perlu dipertahankan segitunya, oke? Tapi ada dua sisi dari kartu Four of Pentacles ini. The good side dan the negative side. Negative side-nya ini adalah kalian segitunya megangin, segitunya mempertahankan hubungan ini sehingga kalian terlupa untuk memikirkan hal lain yang mungkin ada di hubungan ini, yang mungkin di kemudian hari akan menjadi duri dalam daging dalam hubungan ini. Misalnya, kalian sangat permisif dengan kelakuannya dia. Ya nggak apa-apa, ntar juga berubah. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari wataknya dia gitu. Nah, yang kayak gitu, itu sakingnya kalian tidak mau hubungan ini berantakan, jadi kalian benar-benar pegangin erat-erat. Padahal yang harusnya kalian fokuskan adalah orang tidak mungkin berubah loh, kalau orang itu tidak mau merubah dirinya, atau Tuhan yang merubah hatinya gitu. Dan apapun yang memang untuk kalian, nggak usah dipegangin sedemikian rupa, ya tetap akan buat kalian. Kalau nanti suatu hari terhilang dari kalian, itu karena memang harus hilang dari hidup kalian gitu. Jadi memang bukan karena sebab akibat apa gitu, tapi memang karena ya memang bukan buat kalian, suatu hari pasti hilang juga gitu. Itu untuk kalian para Taurus yang udah punya hubungan. Bagaimana dengan yang belum punya hubungan, ya masih single? Kalian di sini kalau Four of Pentacles-nya bilang untuk menurut kalian hidup kalian ini udah oke banget, sehingga kalian takut kenyamanan itu akan berakhir jika kalian punya hubungan misalnya. Bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi apapun yang kalian punya itu ya sewajar-wajarnya aja, nggak usah sampai dipegangin segitunya gitu, apapun itu. Dan kalau dalam hal percintaan juga tetap harus aware. Oke. Tetap harus mendengarkan dengan hati.
mendengarkan hati kalian juga sendiri, mendengarkan juga orang tersebut. Jadi nggak bisa kayak mau-maunya sendiri, kalian pegang ini sendiri sedemikian rupa, erat-erat, nggak mikirin yang lain. Gitu ya. Oke. Oh wow, I have something yang distract my mind, tapi ya udah nggak apa-apa. Semoga yang baik-baik. Ya. Oke. See, ada Five of Pentacles. Untuk kalian para Taurus yang sudah punya hubungan, takut banget ditinggal, takut banget dia meninggalkan. Apakah bisa terbolak-balik energinya? Bisa sih, tapi karena ini bacaannya Taurus, jadi saya fokus ke Taurus lah ya. Takut banget meninggalkan hubungan ini, takut juga ditinggal gitu. Makanya ada Four of Pentacles di kartu yang sebelumnya. Oke. Ya semua orang sih juga seperti itu ya. Kalau sudah punya hubungan yang baik, terus takut ditinggal, itu mah alami aja ya, wajar aja, normal aja gitu. Cuma bukan berarti hal itu membuat hidup kalian gak maju. Bukan berarti membuat hidup kalian itu jadi apa ya, tidak enak untuk dilalui gara-gara kekhawatiran itu gitu. Ya nggak boleh khawatir segitunya, maksudnya gitu ya. Karena ya apa yang memang buat kalian pasti nanti akan untuk kalian. Apa yang tidak buat kalian, mau kalian kekepin sedemikian rupa, pegangin sedemikian, ya pasti akan hilang juga gitu. So apakah tidak boleh ada ketakutan ditinggalkan dan meninggalkan? Ya udah, itu wajar aja, itu normal aja. Tapi sebaiknya memang menghilangkan, kalau ingin hidupnya itu damai, menghilangkan segala kecemasan itu gitu. Hidup yang damai itu pada saat kita nggak mikir yang worry gitu, yang bikin worry, yang bikin cemas gitu. Kemudian tidak memikirkan kebencian juga. Terus ya hidup simple aja sebenarnya gitu. Tapi memang tidak mudah untuk dijalani, apalagi kalau bicara soal hati. Apalagi kalau bicara soal cinta. Ya kan? Oke. The word yang terbalik di kartu tengah atau kartu yang saya fokuskan juga. Ini kartu pertama dan kartu keempat, dua-duanya terbalik. Ya, yang nggak tahu nanti kartu terakhir yang saya fokuskan juga terbalik atau enggak. Oke. Saya mengerti kekhawatirannya si Taurus atau orang yang dealing dengan Taurus. Oke. Karena ngerasa ini sebenarnya semesta merestui atau tidak. Ngerasa seperti semesta tidak merestui ini. Ya, tidak memberikan jalan yang pasti untuk sebuah hubungan ini. Atau hubungan ini jalan aja, tapi kok kayak jalan di tempat gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada movement yang berarti dan lain sebagainya. Dan itu membuat kalian khawatir. Buat saya itu wajar aja kekhawatiran tersebut, tidak apa-apa. Karena memang the word-nya memang terbalik. Oke. Then what you have to do, listen with your heart. Mendengarkan dengan hati. Kalaupun oke, sebentar. Ada pesan yang harus didengar sebentar. Kalaupun semesta belum merestui ini, belum katanya. Belum merestui, pasti ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dengan seksama gitu loh, Taurus. Kalian mesti dengarkan kata hati kalian yang terdalam. Apa yang terjadi di kehidupan percintaan kalian yang sebenarnya gitu. Pesannya itu benar-benar dengerin dengan hati, jangan dengan emosi, jangan dengan bukan cuek ya, kayak
bodo amat lah, nggak usah didengerin lah, yang penting jalanin aja gitu. Ya udah, kalau memang pilihannya kayak gitu, saya juga tidak akan melarang kalian atau menghentikan apapun yang kalian ingin lakukan, karena itu hak kalian, itu keputusan kalian untuk memilih jalan yang seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, mendengarkan hati itu sebenarnya penting banget, karena si semesta ini udah kasih warning gitu dengan pesan-pesan ini. Mau diikutin atau enggak apa-apa. Oke, lanjut dengan kartu berikutnya. Juggling, Two of Pentacles. Kalian ada kegalauan. Kalau ada kegalauan, dan it's also warning, itu juga warning untuk kalian ya. Kalau masih belum benar-benar settle, benar-benar jejak, benar-benar confirm, benar-benar solid, dan memang harus dipikirkan matang-matang ya, my dear Taurus. Pikirin lagi. Saya nggak tahu ceritanya satu persatu, masalahnya itu. Kalau memang membutuhkan personal reading, monggo hubungi. Tapi yang jelas saya melihat atau merasakan kegalauan dari si Taurus tentang hubungan percintaannya gitu. Masalahnya apa? Dan orang per orang yang nonton ini pasti beda-beda masalahnya ya. Kalau yang nggak punya masalah gimana? Wow, bersyukur dong ya gitu kan. Berarti ini bacaannya untuk yang galau aja, yang lagi memang punya masalah gitu kan. Ada Seven of Pentacles. Beberapa dari Taurus merasa sudah melakukan banyak hal untuk untuk orang yang dealing dengan Taurus. Udah melakukan banyak banget hal, tapi hasilnya tidak ada. Dan ngerasa ini bener-bener useless deh kayaknya saya lakuin ini. Kok kayaknya semesta tidak mendukung, kok masih galau, kok apapun yang saya lakukan seperti tidak ada hasilnya gitu. Ya kalau memang demikian, my dear Taurus, coba dipikirin lagi apa yang harus diperbaiki, apa yang salah dengan itu gitu, dengan hubungan itu. Ada Queen of Cups yang terbalik. Ini semua kartu yang saya fokuskan, kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir ini terbalik. Taurus, ada sebuah ketidaktulusan di percintaan atau di perasaan yang ini. Saya nggak bilang kalau Taurus nggak sepenuhnya cinta sama dia, atau dia nggak sepenuhnya cinta sama Taurus, bukan gitu juga. Nggak boleh suzon. Tapi ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi kayak nggak tulus gitu. Ada sesuatu, dan itu yang mengganjal alam bawah sadar kalian sehingga kalian juga galau gitu. Mungkin kalian meragukan ketulusannya, atau orang yang dealing dengan Taurus meragukan ketulusan Taurus, atau bahkan Taurus sendiri yang meragukan ketulusannya dia gitu. Ada yang tidak confirm di hatinya si Taurus, atau orang yang dealing dengan Taurus, atau kedua-duanya ya. Dan itu memang harus di-confirm dulu supaya kalian bisa move ke hal-hal yang selanjutnya, yang lebih baik, yang lebih solid gitu. Oke, saya buka juga beberapa kartu, entah berapa yang akan keluar dari kartu Witches Tarot ini. Satu aja. Oh, oke. Ada The Chariot. So, pesan apa yang harus disampaikan di sini? Either kalian Taurus atau orang yang dealing dengan si Taurus itu harus benar-benar melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa.
yang nggak biasa-biasa aja untuk meneruskan ini gitu. Membuat hubungan ini menjadi solid, harus ada perjuangan di dalam situ. Kalau nggak ada gimana? Ya wes, gimana mau diterusin atau enggak itu terserah kalian. Apakah bisa? Bisa kalau kalian mau memperjuangkan. Tapi ingat, perjuangan itu bukan cuma satu orang, karena hubungan itu dua orang. So perjuangan itu harus dua belah pihak, ya. Kalau cuma sendirian itu tadi capek, jadinya nggak ada hasilnya. So harus dua orang yang berjuang bersama-sama. Mau ini dipertahankan, mau ini diteruskan, terserah. Gimana kesepakatannya? Mau berhenti juga, iya terserah juga. Terserah, pokoknya terserah dealing kalian berdua lah ya. Kerja sama kalian berdua atau perjanjian kalian berdua, gimana komitmennya. Oke? Baiklah, saya akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya tentang sesuatu hal di bidang percintaan, yes or no. Jawabannya akan saya berikan yes or no. Oke. Please choose for me. Thank you. Jawabannya tidak, karena masih ada yang galau. Jawabannya tidak, karena masih ada yang galau. Oke? Semoga itu bisa jadi masukan untuk kalian para Taurus. Saya buka kartu oracle, beberapa oracle. Apa yang perlu di healing dari hidup kalian? Dreams, mimpi-mimpi kalian itu yang perlu di healing dari kalian. Kok perlu di healing? Oke, dilihat lagi. Apakah mimpi-mimpi kalian itu sesuai dengan divine purpose atau takdir kalian gitu. Kalau nggak sesuai, ya the wordnya terbalik gitu. Itu cuma pengingat. Bangun, mimpimu tuh sebenarnya tidak realistis, misalnya kayak gitu. Walaupun dibilang mimpi itu harus tinggi mungkin, mimpi itu harus sebesar mungkin, mau di bidang apapun ya. Kalau yang ini kan tentang percintaan gitu. Tapi kalau nggak realistis, ya mesti dipikirin lagi dong, mesti diperhatiin lagi gimana ini seterusnya gitu kan. Apakah bisa direalisasikan atau tidak gitu. Itu yang perlu kalian amati, dengarkan hati kalian seperti kartu pertama kali tadi ya, mendengarkan dengan hati, bukan cuma sekedar mendengarkan sambil lalu ya. Lanjut dengan kartu dari Very Oracle card. Apa pesannya? Wish wisely. Meminta dengan bijaksana. Apapun yang kalian minta harus bijaksana ya, my dear. Use your wish wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dream come true. Gunakan permintaan kalian ya, doa kalian gitu ya, secara bijaksana untuk memanifestasikan keinginan dari hatimu. Dan dibutuhkan langkah-langkah yang praktis untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Menurut saya ini berhubungan banget semuanya kartunya, karena ada yang gak match antara mimpi kalian tentang percintaan ini dengan realita yang ada. Dan kalian seperti tidak mendengarkan hati kalian atau tidak memperhatikan tanda-tandanya. Jadi kayak satu, mungkin biarin aja, cuek aja. Yang kedua, ya gimana ya kalau nanti saya ikutin tapi itu saya akhirnya ditinggalin atau harus meninggalkan, gimana? Ada perasaan kayak gitu. Jadi ada perasaan yang
tadi Two of Pentacles, tadi Two of Cups juga tadi ada di sini, tapi Two of Cups-nya ini keinginan ya, sedangkan jawabannya no ya. So kayak keinginannya sih pengennya punya hubungan yang solid, orangnya juga sesuai dengan keinginan kalian. Jadi itu yang kalau orang Jawa bilang pacok-pacok, kayak dicocok-cocokkan gitu. Gini ya, gimana ya saya menjelaskannya supaya lebih enak, bukan lebih enak, lebih mudah dicerna. Gini, saya banyak mendapatkan personal reading ya, tapi ada beberapa orang yang sumekeh banget, bacaannya tuh harus sesuai dengan dia gitu. Misalnya gini, dia pengen sesuatu, terus begitu saya buka, saya bilang tidak dalam waktu dekat, masih agak lama kamu akan dapat ini. Terus orang itu tapi kan seolah-olah menginginkan apa yang dia inginkan itu ada di bacaannya gitu lah. Sedangkan saya bukan orang yang sugar coating ya. Kalau saya bilang kartunya bilang enggak dan enggak, kenapa saya harus bilang iya gitu. Nah, inilah situasi yang terjadi di kehidupan percintaannya si Taurus, mencocokkan mimpinya dengan realita gitu. Dan itu di warning sama semesta. Hey, coba kalian pikirin lagi. Itu mimpi-mimpimu itu bisa dilaksanakan secara praktis enggak? Atau memang harus ada pembaharuan dulu di hidup kalian, harus ada perubahan dulu, atau apapun yang harus dilakukan dulu supaya itu match antara mimpi dan kenyataan. Dan persoalannya adalah mungkin si Taurusnya takut ditinggalkan dan meninggalkan, atau orang itu ya begitulah gitu. Kalau yang single ngerasa kalau bukan sama yang ini saya nggak bakalan dapet jodoh lagi, dan itu adalah jalan pikiran yang salah. Yang sebaiknya adalah menyerahkan aja pada takdir, menyerahkan aja pada Tuhan, menyerahkan aja pada semesta. That's it. Yang utama memang Tuhan dulu lah ya, dengan doa dan lain sebagainya. Oke. Baik, lanjut dengan pesan dari Archangel ya. Semoga ada yang bisa diambil. Oke. Claircognise. Archangel Uriel. Pay attention to thought and ideas that comes to you as they are answer prayers. See? Dibilang beneran kan sama si Archangelnya. Dengerin tanda-tanda, mau di mimpi kek, mau di hati kalian yang ngomong kek, di pikiran kalian yang ngomong kek, tanda-tanda sebagai jawaban dari sebenarnya yang apa yang menjadi kegalauan kalian. Hati kalian yang mesti dengerin, mesti diperkuat lagi untuk bisa mendengarkan tanda-tanda itu gitu. Oke, lanjut dengan angel message dari Maya. Schooling, studying, and education help your life purpose and personal growth. At this time, the angel will guide you and help you with this process. Ini bukan harafiah sekolah ya, mau sekolah tentang cinta apaan gitu. Tapi maksudnya pengalaman dan pengetahuan yang cukup itu akan membuat kalian lebih solid dalam menentukan jalan kalian, pikiran kalian, ide-ide kalian, dreams kalian di hubungan yang ini gitu. Kalau cuma mimpi doang, tidak melakukan sesuatu, tidak mempelajarinya, tidak mendengarkan hati dan lain sebagainya, ya nanti nggak solid, nggak match juga dengan kemauan dari semesta itu loh. Oke? Ya, semoga sih bisa dimengerti. Karena kadang-kadang saya juga terdistrak oleh banyak hal yang tiba-tiba masuk gitu. Lagi reading masuk, nyebelin itu. Mau ditunda, di hold, nanti malah jadi beneran gak jadi. Terus akhirnya gak ada reading buat kalian gitu. Dan ditanyain. Emang susah sih ya.
namanya juga sama-sama manusia, kita nih manusia nih, kalau diculik sakit. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card adalah confidence is your key to success. So harus confident, harus percaya diri, benar percaya diri. Mungkin kalian merasa tidak sebagai orang yang mudah mendengarkan atau melihat tanda-tanda, tapi dibutuhkan memang confidence, percaya diri untuk bisa mengetahui yang sebenarnya, gitu ya. Taurus, baik Taurus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, saya berharap yang terbaik. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.